Selamat datang semuanya. Kita lanjutkan spoiler dari serial JLD Night Love. Rin berusaha melepaskan diri, tapi gagal dari genggaman orang di depannya. Ayahku ingin kamu jadi menantunya, tapi ada banyak orang yang lebih baik darimu. Kenapa dia malah memilih kamu? Kata orang itu sambil juga berusaha melepaskan diri. Namun Cam menahannya agar bisa melihat wajahnya tanpa harus menoleh terlalu jauh. Saat posisinya pas, tangan Cam menyentuh pipinya, dan mata mereka saling bertemu. Dengarkan aku sebentar. Aku mendengarkanmu dengan saksama, ujar Cam. Aku tidak akan pernah bisa mencintaimu. Aku tidak akan bisa berubah pikiran. Jadi berhentilah berharap agar tidak terlalu sakit. Paham? Itu memang menyakitkan, tapi percayalah, kata Rin. Cam tidak yakin apakah Rin benar-benar jujur. Cam teringat semua momen di mana Rin menyuruhnya mengerjakan PR, dan kini tampak jelas bahwa ia terganggu karena Cam tidur tanpa memberi kabar. Itu artinya, Rin mulai memiliki perasaan juga, dan itu memberi Cam harapan. Kalau begitu, aku akan buktikan padamu bahwa kau sebenarnya punya perasaan padaku. Rin terlihat bingung dan terdiam. Cam mengangkat istrinya ke sofa, membaringkannya, tapi tidak membiarkannya pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Rin. Aku akan tunjukkan bahwa hatimu berdebar karena aku, jawab Cam. Segera setelah itu, tangan Cam yang lembut menyentuh wajah istrinya, lalu ia menciumnya. Ciuman itu penuh rasa rindu yang mendalam. Cam sangat merindukan istrinya, dan Rin pun baru sadar betapa ia juga merindukan sentuhan itu. Ia menutup mata dan akhirnya membalas ciuman itu. Aku sangat merindukanmu, bisik Cam dengan suara penuh hasrat. Rin memeluk leher Cam erat-erat, tangannya gemetar. Ia menutup mata, hanyut dalam perasaan itu. Ia tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tidak bisa menghentikannya, karena diam-diam ia menikmatinya. Cam kini mengendalikan semuanya. Ia menciumi leher istrinya, sambil mulai melepas kancing bajunya. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, ucap Cam. Rin membuka mata dan memperhatikan gerakan istrinya. Desahan lembut keluar dari mulutnya. Semuanya terasa sangat menyenangkan, kata Rin. Akhirnya, aku sampai ke bagian ini, gumam Cam. Maaf ya, aku meninggalkanmu tidur sendiri tadi malam, bisiknya. Sementara Rin memandangnya dengan mata penuh rindu, tapi tak menghentikannya. Hari itu Rin mengenakan rok yang memudahkan segalanya. Saat bagian itu dijelajahi, semua emosi mereka mencuat. Maaf ya, karena semalam aku nggak ngerjain tugas, bisik Rin. Kali ini aku kasih hadiah buat kamu. Aku janji nggak bakal bolos tugas lagi setiap malam, kata Cam sambil terus melanjutkan, dan Rin hanya bisa mendesah. Rin merasakan sensasi panas seperti terbakar. Ia berbalik, meringkuk, tenggelam dalam rasa itu. Cam memeluknya erat dan tidak membiarkannya lepas, sampai akhirnya momen itu mencapai puncak. Semuanya terasa putih, dan Rin tidak merasakan apapun kecuali getaran dan sensasi lembut itu. Cam tersenyum puas, tahu bahwa ia telah membawa orang yang ia cintai ke surga. Ia bahkan memeluknya erat untuk menenangkan. Ia menoleh ke jam. Baru lewat 10 menit, tapi waktu bersama Rin terasa jauh lebih lama. Akhir-akhir ini semuanya jadi lebih cepat ya, kata Rin. Orang itu langsung bangkit dari sofa. Si keras kepala ini masih saja berani melakukan hal seperti itu di kantornya sendiri, dan situasinya jadi tak terkendali. Gimana aku tadi? Hebat nggak? Tanya Cam, menunggu reaksi. Tapi bukannya mendapat pujian, Rin malah berjalan cepat mendekat dan menamparnya, sesuatu yang tak diduga. Tangan cantik Rin akhirnya mendarat di pipi Cam. Tamparannya tidak keras, bahkan terkesan ragu. Cam menyentuh pipinya, mulutnya terbuka karena terkejut. Rin, kamu beneran tampar aku? Aku salah apa? Tanyanya kebingungan. Padahal beberapa detik sebelumnya, Rin terlihat sangat menikmati semuanya. Kini ia bersikap seperti musuh. Tapi dari ekspresinya, ia tidak benar-benar marah. Mungkin hanya gengsi mengakui bahwa ia menikmatinya. Kamu pantas menerimanya.
Bahkan satu tamparan masih kurang untuk orang tak tahu malu sepertimu. Sekarang pergi, aku mau pulang, kata Rin ketus. Kamu kejam banget, ucap Chem. Ia tahu bahwa dirinya hanya dijadikan pelampiasan emosional oleh Rin, tapi ia tidak peduli. Gak apa-apa, tapi malam ini aku akan balas tamparanmu itu. Kamu harus siap-siap, kata Chem sambil tersenyum dan menyusun rencana balas dendam. Kamu gila ya? Tidurlah di sofa malam ini. Kalau kamu macam-macam, aku tendang keluar dari kasur, atau sekalian dari rumah, bentak Rin. Kamu yakin aku bakal tidur di sofa? Ketika mendengar ancaman kosong dari istrinya, Chem hanya tersenyum. Wajah Rin yang memerah dan matanya yang berbinar sudah cukup menjadi petunjuk kalau ia sebenarnya malu, bukan marah. Setelah pulang kerja, Rin tidak langsung pulang ke rumah. Ia mampir ke rumah temannya Jim, tempat yang cocok untuk minum santai. Ia juga mengundang teman-teman dekatnya. Akhir-akhir ini kamu nyebelin banget, Rin. Ada apa? Masih marah sama Prai? 5 gadis itu duduk bersama, minum dan ngobrol santai. Mereka sudah berteman lama dan selalu menjadi tempat Rin bercerita, bahkan di saat terburuk. Ayo dong cerita. Siapa tahu kami bisa kasih saran, ujar salah satu temannya. Rin memandang mereka, meletakkan gelas anggurnya, duduk tegak dan menyilangkan tangan. Kalian tahu nggak? Cara agar cewek nggak kepikiran buat tidur tiap malam. Atau paling enggak, bikin nafsu emosinya berkurang. Apa-apaan sih pertanyaan kamu itu, Rin? Kamu lagi bikin skripsi atau gimana? Mereka tertawa geli, mengira Rin sedang bercanda. Tapi Rin terlihat serius. Ia menjelaskan bahwa seks fisik bisa menciptakan keterikatan emosional, dan itulah yang ingin ia hindari. Rin sudah memutuskan untuk tetap sendiri. Tanpa cinta, tanpa patah hati. Jadi ada ide gimana caranya bikin seseorang gak punya keinginan kayak gitu? Atau biar dia tidur lebih awal, jam 10 malam, atau lebih cepat lagi? Keempat temannya saling pandang, lalu mendesah. Pertanyaannya benar-benar absurd. Tunggu, kamu lagi ngomongin siapa? Istrimu? Si kecil itu? Ya iyalah, siapa lagi? Aku harus cari cara supaya Chem tidur lebih awal. Mereka saling tatap, lalu tertawa terbahak-bahak. Rin, kamu serius? Istrimu beneran ngajakin kamu itu tiap malam? Suamiku aja nggak sepeduli itu. Aku iri banget. Gila sih, pesona kamu luar biasa sampai dia nggak bisa jauh dari kamu. Aku aja ngarep suamiku mau nugas seminggu sekali, tapi yang kamu alami malah kebalikannya. Kamu beruntung banget, Rin. Rin memutar matanya, tampak lelah seperti kurang tidur. Beruntung? Lihat deh aku ini, rasanya mau mati. Cewek ini nggak dengerin aku. Subscribe ya, kita lanjutkan di video berikutnya.